Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran bagaimana Tuhan dapat membantu kita dengan topik penolong. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, shalom semuanya. Hari ini saya akan mulai lagi. Sebenarnya ada dua hal ya, tentang yang pertemanan sama suami istri. Kemarin saya ngomong, saya mau fokus dulu dengan pertemanan. Ternyata pertemanan dengan suami istri ini ada tumpang tindih. Apa itu tumpang tindih? Dia punya polanya, cara aplikasinya itu hampir ada di suami istri, ada juga di pertemanan. Jadi kalau saya ngomong pertemanan terus, nanti kita tidak akan nyambung. Hari ini saya mau jelaskan dulu sedikit yang cukup banyak tentang yang namanya suami dan istri, hubungan suami dan istri. Oke, mungkin kadang-kadang nanti ada yang saya ngomong ini ada nanti agak sedikit kontroversi, tapi oke, didengarkan dulu aja. Di kitab Kejadian 1, mungkin kalau kita mau buka dia punya ayatnya adalah Tuhan pertama kali menciptakan Adam ya, itu jelas sekali. Tuhan menciptakan Adam pertama kali dan setelah itu Hawa. Akhirnya berjalannya waktu, Adam jatuh dalam dosa, akhirnya terjadi yang namanya proses manusia dan akhirnya Tuhan Yesus datang. Waktu Tuhan Yesus datang di kitab, saya lupa di Matius atau gimana. Waktu Tuhan Yesus datang, dia lagi mengajar. Ternyata dia punya masalah yang dihadapi oleh banyak orang Israel saat itu adalah masalah perceraian. Mungkin nanti bisa dibuka ayatnya juga bahwa ada orang Farisi atau orang Saduki itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia ngomong seperti ini, apakah diizinkan kalau seseorang menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? Waktu ada orang Saduki atau Farisi datang ke Tuhan Yesus, mungkin saat itu mau mencobai atau tapi di luar itu juga. Tapi yang jelasnya adalah saat itu problem perceraian itu begitu dahsyatnya. Kenapa saya bilang begitu dahsyatnya problem perceraian itu? Kalau saya membukakan sedikit situasi pada waktu zaman Israel, waktu zaman Tuhan Yesus tentang perceraian, yaitu seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan berbagai alasan. Dan salah satu alasannya adalah kalau istrinya bersin, haji di depan suaminya, bisa diceraiin. Hah? Segitu parahnya, kita lagi ngobrol nih, suami lagi istrinya tiba-tiba bersin di depan suaminya, haji, besok bisa diceraiin. Hah, segitu kejamnya, hanya cuman gara-gara haji doang. Yes. Kalau misalnya bisa dikatakan, kalau saya lagi ngomong laki-laki dengan laki-laki di dalam satu tamu, tiba-tiba istrinya datang menyela, Pak, itu di belakang air lagi nggak ada air, tolong dong beresin segala macam, menyela pembicaraan suaminya, besok bisa diceraiin istrinya. Segitu parahnya seseorang laki-laki dalam menceraikan istrinya, itu yang terjadi. Kok nggak mungkin, kok bisa segitunya? Itu yang terjadi waktu zaman Tuhan Yesus. Akhirnya orang Farisi sama orang Saduki, dia bertanya sama Tuhan Yesus, entah itu adalah mencobai Tuhan Yesus, karena dia adalah satu guru yang besar ya, seorang nabi yang dikirim oleh Tuhan, yang dikirim oleh Allah ke dunia ini, dan akhirnya kalau kamu adalah orang yang diutus oleh Allah, kamu selesaikan masalah sosial ini, karena begitu dahsyatnya saat itu. Akhirnya mungkin bisa dibuka. Oh, mencobai benar ya, orang Farisi berarti. Kita buka, ayo. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yang tadi itu, bersin aja bisa diceraikan dengan alasan apa saja. Next, jawab Yesus. Nah, di sini jawabnya adalah, kalau kita ditanya, boleh enggak
menceraikan? Biasanya kalau jawab iya atau tidak kan dijawab. Tapi Yesus tidak menjawab seperti itu. Dikatakan, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak mula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Next. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Loh, kalau gitu jawabannya adalah tidak boleh bercerai. Enggak. Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Dia ngomong pertamanya adalah ayat yang sebelumnya. Dikatakan adalah Yesus langsung jawabnya adalah kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya in the beginning. Sejak semula. Yesus tarik masalah perceraian ini ditarik sampai ke zaman Adam dan Hawa. Kalau kita biasanya kita tarik zaman emak kita. Kita tarik ke zaman kakek kita. Gitu kan. Nggak jauh-jauh. Kakek saya nggak pernah cerai. Jadi kalian nggak boleh cerai. Bisa begitu kan ya. Kalau orang tua ngomong kalian kalau misalnya kalau orang tua biasanya anaknya ribut. Akhirnya dia mau cerai atau bagaimana, biasanya orang tuanya ngomong begini, kamu kenapa cerai? Papimu, mamamu nggak pernah cerai, kenapa kamu cerai? Dia cuma tarik ke masalah ibu, orang tua. Atau kalau misalnya orang tuanya cerai, dia tarik ke masalah kakeknya. Nggak jauh-jauh. Tapi Yesus tariknya kemana? Sampai in the beginning. Sejak semula. Nah, kita mau mengerti. Kalau kita nggak tarik seperti ini, kalian tidak akan mengerti bagaimana caranya melakukan perkawinan ini. Kenapa saya bilang begitu? Saya kasih lagi statistik ya, di Indonesia masih agak mendingan. Di Amerika, 50% orang di Amerika yang married secara resmi, kalau yang ini married secara resmi, itu 50% bercerai. Kalau ada 10 pasangan yang resmi di dalam punya surat segala macam, 50% cerai. Atau 5 di antara 10 cerai. 50-50 kalau bisa dikatakan. Atau dengan kata lain itu namanya berjudi. Biasanya 50-50, bisa menang, bisa kalah. Kehidupan di Amerika begitu dahsyatnya perceraian itu. Sampai-sampai mungkin sudah menjadi biasa ya, sudah menjadi momok lagi. Sudah biasa orang kawin cerai, sudah kawin, cerai, kawin lagi segala macam sampai berkali-kali. Dan ada beberapa hamba Tuhan pun melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau kita katakan bahwa begitu besarnya masalah seperti ini, dan kalau saya boleh nyatakan pada malam ini, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap, oh enggak, saya pasti bisa mempertahankan perkawinan ini sampai saya tua. Kamu punya kesempatan 50% untuk bisa mempertahankan perkawinan tersebut. Karena 5 dari 10 orang bercerai. Nah kalau kita katakan, kalau begitu betapa sulitnya ya dalam hidup perkawinan. Karena 5 dari 10 orang bercerai. Karena sulitnya, karena kita cuma menarik dia punya pengalaman orang tua kita, atau kita tarik lagi pengalaman kakek kita, atau pengalaman kebanyakan orang statistik. Oke, dari 100 orang, dari 1000 orang, dari 1000 orang kira-kira yang gak bercerai misalnya 500 orang, kita cari lagi statistik lagi survei. Kenapa mereka 500 orang tidak bercerai? Namanya kita cuma cari survei membuktikan. Akhirnya kita belajar, kayak firman Tuhan katakan, orang buta membimbing orang buta. Dan akhirnya keduanya akan jatuh. Waktu kalian survei saat itu, orang yang belum atau masih menjalankan hubungan perkawinan, belum tentu tahun depan 2 tahun lagi masih menjalankan. Belum tahu kita 10 tahun lagi, belum tentu. Kemarin saya ada ingat, siapa di sini tahu namanya Bill Gates? Tahu ya semua ya? Wow, Bill Gates. Terakhir tahun berapa dia bercerai? Ya, 2 tahun kurang lebih. Tapi kalau diceraikan Bill Gates juga seorang mau ya. Gak ada masalah diceraikan sama Bill Gates. Karena kenapa? Hartanya begitu besar. Tapi dia sudah hampir tua. Udah hampir berapa? Tahun berapa? 60-an ya. 60-an sudah hampir, pokoknya sudah hampir mau ke 70 atau bagaimana. Itu sudah, ya umur manusia berapa lama lagi sih?
Kasarnya kalau 70 ya dapat lah. 80 10 tahun lagi. Kenapa nggak bisa bertahan 10 tahun lagi? Artinya apakah kamu kekurangan uang sehingga kamu nggak puas di rumah, masalah finansial? Orang terkaya, salah satu dulu orang terkaya. Apakah masalah kesehatan? Dia bisa bayar dokter siapapun. Cuman hanya gara-gara masalah hubungan tidak mengerti. Jadi kalau kita banyak uang belum tentu bisa menyelesaikan masalah perkawinan. Itu yang selalu saya ngomong. Nah, jadi kalau kita katakan sekarang kok kalau misalnya seperti gitu betapa sulitnya. Kalau gitu saya nggak mau menikah deh. Bukan itu caranya. Kenapa saya bilang ini ada masalah tapi kita hindari. Ada solusi yang Tuhan katakan, kalau katakan sejak semula, artinya in the beginning, kalau kita memperhatikan in the beginning apa yang Tuhan lagi lakukan untuk Adam dan Hawa, Tuhan jamin saat itu kalian pasti sukses. Tidak akan, makanya Tuhan katakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Adam dan Hawa pun kalau mau menceraikan, nggak bisa. Nggak bisa itu bukan bertahan, aduh gak apa deh, gue bertahan aja sampai ini karena sudah menikah, ya sudahlah daripada malu bertahan aja. Bukan. Kalau Tuhan katakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia adalah manusia tidak dapat menceraikannya. Wow, ini janji Tuhan loh. Apa kalau yang Tuhan sudah persatukan, manusia nggak bakalan bisa menceraikannya. Apapun yang kalian perbuat tidak dapat bisa diceraikan. Ini yang kita mau cari. Kenapa? Satu kepastian hidup. Nah kita belajar lagi. Bagaimana sih maksudnya apa yang dimaksudkan oleh seperti itu? Tuhan katakan Tuhan akan tarik in the beginning. Satu zaman Adam dan Hawa. Di kitab Kejadian Tuhan menciptakan Adam pertama kali. Benar ya? Ini jangan sekali-kali di sini nanti ada perempuan sama laki. Enggak, perempuan dulu diciptakan. Buktinya mana? Kalau laki-laki dulu diciptakan. Enggak lah. Di sinilah kita rohani, kita percaya bahwa Adam yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Jadi enggak dua-duanya langsung diciptakan. Ini beginning. Pada awalnya adalah Adam diciptakan oleh Allah yang pertama kali. Nah kalau kita katakan pada kenapa Adam diciptakan, kita ingin tahu dulu dia punya prosesnya, itu kan panjang ya. Tapi saya cuma satu hal saya mau tekankan seperti ini. Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam, Tuhan ngelihat Adam, kesepian dia ya. Akhirnya ngelihat kesepian, kalau dia kesepian, kasihan ya. Siapa di sini kalau ngelihat, saya pernah ada punya anjing ini, namanya Chico. Mana yang Chico? Saya nggak tahu. Oh iya lagi. Oh di belakang di sini. Itu tuh satu biji anjingnya. Ya satu ekor ya. Pada waktu kita lagi mulai piara dari beberapa bulan, saya ngeliat anjing ini kasihan kalau sendiri. Karena saya pikir kalau sendiri nanti dia kuper. Akhirnya kita mulai pesan anjing lagi. Minimal sampai waktu itu saya pesan satu aja. Kenapa saya pesan anjingnya satu lagi? Karena biar Chico ini ada temannya, teman anjingnya. Luar biasa ya. Saya sebagai pemilik hewan masih care dengan anjingnya. Takut kalau dia kesepian, makanya saya beliin satu-satu. Long the way, akhirnya kita nunggu karena mesti ngantri. Ini anjing ini bukannya buatan pabrik, sekali telepon langsung dikirim. Saya mesti ngantri. Antrian cukup panjang, tapi nggak apa-apa lah saya bilang. Daripada nggak dapet ya sudah antri. Tiba-tiba berapa bulan kemudian, yang punya peternak anjing ngomong, Ci ada 2 biji, saya juga nggak tahu. Didahulukan, padahal dia antrian masih panjang. Didahulukan, waktu didahulukan saya lihat ada anjing satu, saya pilih antara ada namanya di sini mobil. Jadi pas waktu dikasih ada 2, antara pilih Boni atau pilih Mochi. Dipilihin, akhirnya kata peternaknya ngomong, pilih aja yang si Mochi ini lebih bagus. Waktu saya lihat dua-duanya, aduh kasihan ya kalau ditinggalin ya dua-duanya ya. Nah apa yang terjadi kalau saya misalnya tanya lagi, kalau pesan lagi, kalau sudah satu saya pesan lagi, lama nggak dibilang lama pesannya, ya sudah deh. Saya pesan 2 saat itu, mungkin salah satu saya mau kasih ke mamanya, saya pikir mamanya Aling. Tapi waktu saya pesan dua-duanya, langsung saya nggak tega ngasih orang lain.
Udahlah ambil tiga-tiganya. Ada waktu pas ketiga ada yang buat mamanya. Saya ngomong sama Ling, anjingnya jangan bawa ke sini. Kalau bawa ke sini tiba-tiba saya bisa piara 4 nanti urusannya. Langsung aja ke nyokap lu bawa. Jangan kalau ya jangan mampir. Saya bilang suruh jalan dari Surabaya suruh langsung ke sana. Pokoknya saya jangan lihat kalau lucu ya. Nanti tiba-tiba saya mau ambil lagi. Kalau ambil lagi repot jadi 4 dia punya urusannya. Kenapa? Saya dulu berpikir bahwa ini anjing kesepian, makanya saya belikan lagi anjing yang lain biar nggak kesepian. Saya dulu berpikir Adam, sama kasusnya seperti itu. Kalau misalnya Adam saat itu lagi kesepian dan Tuhan berikan satu pasangan, dan akhirnya Adam itu tidak menjadi kesepian, apa yang terjadi? Adam punya masalah. Dan Tuhan yang salah. Kenapa Tuhan yang salah? Semua dikasih pasangan dari awalnya, tapi Adam gak dikasih. Dan Tuhan pada waktu menciptakan Adam, Tuhan mengatakan segala sesuatu baik. Sebelum Hawa diciptakan. Benar ya? Tuhan ciptakan matahari, segala macam, sampai manusia, segala sesuatu baik. Artinya saya gak make sense kalau Adam itu kesepian. Kenapa saya bilang gak make sense? Pada waktu Adam lagi sendiri, dia ngobrol sama siapa? Dia gak ngobrol sama hewan, dia gak ngobrol sama pohon, dia ada satu pribadi yang bisa ngobrol setiap hari. Dengan siapa? Dengan Allah. Bagaimana kalau saya sudah ngobrol sama Allah terus-menerus, terus saya ngomong begini, Tuhan saya kesepian. Tuhan ngomong, gua ini siapa? Lu setiap hari ngobrol sama gue, sekarang kayak gini lah, suami istri ya. Hardi sama Rosa setiap hari ngobrol. Ini karena ada pasangan muda di sini ya. Masih muda ya, 2 bulan, 3 bulan. Ada ya? 5 bulan, 4 bulan? Hah? Masa segitu cepet? Hah? Bisa cepet? Buset, itu 10 bulan ya. Masih honeymoon lah tahun pertama ya. Hadi atau misalnya ngomong sama Rosa. Langsung Hadi ngomong, Sa, gue kesepian. Rosa bingung, hah? Setiap hari di rumah, lu bisa ngomong kesepian atau Rosa ngomong, Hadi saya kesepian. Gue setiap hari ada di sini tapi lu ngomong kesepian. Gimana responnya Hadi sama Rosa kalau dibegitukan? Ini gak bener nih suami gue, ini gak bener istri gue. Gue ada terus menulis itu, tapi lu bisa bilang kesepian. Jadi dengan kata lain, waktu Tuhan katakan bahwa tidak baik kalau manusia itu sendiri, Adam itu bukan kesepian. Adam itu bukan lonely. Jadi jangan kita berpikir bahwa Adam pada waktu diberikan Hawa, Adam itu lagi kesepian. Siapa di sini banyak sekali orang-orang yang mencari istri, mencari suami. Karena kenapa? Sepi sendiri. Siapa? Saya dulu pernah mengalami seperti itu. Tuhan tolong carikan saya seorang istri. Kenapa? Saya sepi. Saya kemana-mana sendiri. Saya lonely, atau orang lain punya pasangan kayaknya keren, saya lonely. Kalau misalnya saya ketemu sama teman-teman saya, dia ada suami istri, punya pacar, saya sendiri, saya ngomong sama meja. Dia ngomong sama pasangan. Kenapa yang terjadi? Akhirnya Tuhan kirimkan seseorang, akhirnya saya tidak menjadi sendiri. Tuhan bukan menyelesaikan problem. Tuhan hanya menutupi problem dengan hal yang lain. Kalau misalnya istrinya itu sudah tidak ada atau suami itu tidak ada, kesepian itu muncul lagi enggak? Muncul lagi. Jadi itu bukan solusi. Nah, sekali lagi saya balik lagi, Adam saat itu waktu dan Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu sendiri, bukan karena lonely. Hilangkan dari pikiran kita kalau Adam diciptakan diberikan istri karena dia lonely. Itu yang pertama. Dan kedua adalah, ini saya ngomongin soal problem. Pada waktu Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, bukan untuk dijadikan istri. Tertulisnya seperti gimana? Aku akan tidak baik kalau seorang manusia itu sendiri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di pikiran saya waktu itu adalah Tuhan mau memberikan kepada Adam seorang istri supaya berkembang biak. Karena dikatakan ada tertulis berkembang biaklah dan penuhilah dunia ini. Jadi Adam harus dikasih istri dan berkembang biak.
Akhirnya kalau saya masih sendiri, Tuhan saya sendiri. Kalau saya sendiri nanti tua gimana? Saya nggak punya anak. Kalau tua saya nggak punya anak, nanti siapa yang ngurusin saya? Malu dong kalau orang lain sudah punya anak, saya nggak punya anak. Makanya sosial kalau sekarang, kalau sebelum nikah, ditanya, kapan kamu nikah? Selalu dikatakan, kapan kamu nikah? Kapan kamu punya istri? Kapan kamu punya suami? Setelah punya suami atau istri, kapan kamu punya anak? Setelah punya anak, terus ditanya, setelah punya anak, kapan anak kamu punya cucu? Begitu ya. Jadi katakan, in the beginning, pada mulanya, ini sosial yang sudah kita lakukan, bukan dari apa yang Tuhan pikirkan. Kenapa? Ini ada tertulis di sini ya, dalam ceritanya. Yang pertama adalah, Adam waktu diberikan oleh Hawa, orang berpikir Adam ini lonely, maka diberikan Hawa. Yang kedua adalah bahwa Adam memerlukan istri yang untuk bisa berkembang biak. Enggak, Tuhan memberikan dia penolong. Penolong. Kalau penolong berarti apa? Kalau kita ngomong penolong biasanya seperti ini, dia nggak bisa apa-apa kita tolongin. Bukan. Saya akan jelaskan apa maksudnya penolong ini. Yang pertama tadi adalah Adam diciptakan bukan karena lonely, Hawa diciptakan bukan karena Adam itu lonely. Yang kedua adalah Adam diberikan Hawa itu dijadikan menjadi seorang istri. Dua hal hari ini yang saya akan mau jelaskan lebih dalam lagi. Jadi yang pertama apa? Kalau Tuhan waktu melihat Adam pertama kali dan dikatakan tidak baik kalau Adam itu sendiri, sebelum ada Hawa, apa yang dikerjakan oleh Adam? Pertama, kalau orang katakan bahwa Adam itu adalah manusia yang brengsek pertama kali, nggak ngerti apa-apa, makanya dia jatuh dalam dosa. Nggak, hilangkan pikiran itu. Waktu Adam pertama kali diciptakan, itu begitu sempurna. Apa itu sempurna? Dia luar biasa. Yaitu gimana dia mengerti the image of God. Kalau firman Tuhan katakan bahwa aku akan menciptakan seorang manusia yang segambar dengan aku. Tuhan berbicara dengan Adam bukan ngomongin, Adam kemarin kamu namain berapa pohon? Mana rumputnya? Kok belum dipotong? Adam sama Hawa bukan ngomongin soal kerjaan terus menerus. Ada suatu conversation, perbicaraan yang luar biasa antara Adam dengan Tuhan. Saat itu kita nggak tahu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun itu tidak tertulis, tapi cukup lama. Adam ini berbicara dengan Tuhan. Berbicara seperti apa? Adam berbicara soal apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup Adam di dunia ini. Makanya Tuhan katakan berkuasalah di dunia ini. Saat itu Tuhan dengan manusia berbicara udah kayak face to face. Apa yang kamu tanya Tuhan jawab, nggak perlu dengan namanya nubuatan atau mimpi atau segala macam. Kalau kamu tanya A, Tuhan akan jawab jelasin A tersebut apa. Begitu hubungan yang luar biasa yang terjadi antara Adam dan Hawa. Dan Tuhan katakan kamu harus. Saat itu Tuhan waktu Adam melihat Tuhan, dia benar-benar berbicara face to face. Image-nya Allah terpancar ke dalam diri Adam. Dan luar biasa. Dan Adam sama sekali tidak kesepian. Saya percaya Adam tidak pernah kesepian. Satu hal yang berbahagia sekali saat itu Adam bisa bersama dengan Allah. Dan Adam punya tugas di sana. Apa tugasnya? Tuhan katakan kamu harus menata Taman Eden ini. Kamu harus kerjakan. Yang dikatakan Adam itu bekerja. Kalau dikatakan kalau misal sekarang kalau kerja itu seperti apa? Kalau saya berpikir dulu kalau kerja bikin nata Taman Eden, ada rumput potong. Ada rumput potong. Kita jadikan kuli ya. Kita dijadikan kuli, dijadikan pekerja. Kalau saya ada kuli, biasanya kerja, Pak kerjaan ini, Pak kerjaan itu. Setiap hari pasti pekerjaan yang sama, tidak ada peningkatan. Enggak. Adam pada waktu dia bekerja dengan satu pikiran dengan Tuhan, ada sesuatu pekerjaan yang growing. Menjadi besar, maka dikatakan berkuasalah atas dunia ini. Ada satu growing, bekerja dengan Allah. Itu yang namanya bekerja. Bekerja itu bukan mengerjakan dari hari, sama lagi, tidak ada peningkatan, bukan. Di mana Tuhan saat itu Adam bekerja ada growing. Pada waktu dia growing dalam bekerja, ada satu kehendak Allah dalam hidup Adam. Dan akhirnya Tuhan katakan bahwa Adam, kamu sudah bekerja dengan luar biasa dan growing.
Saya melihat pekerjaan kamu akan semakin banyak, dan semakin banyak. Dan waktu Allah melihat seperti itu, Adam, kamu perlu seorang penolong. Jadi bukan dia manusia brengsek yang nggak punya bisa apa-apa, akhirnya ini manusia brengsek juga ya, bukan gue juga salah bikinnya lagi. Yaudahlah gue kirim penolong. Enggak. Adam begitu sempurna, punya pandangan yang luar biasa di hadapan Allah, dan begitu growing, dan dikatakan, kamu perlu penolong, kamu perlu yang namanya networking, kamu berkulit namanya ada sosial, kamu gak bisa bekerja sendiri, karena pekerjaan sudah semakin besar, dan semakin besar. Di mata Tuhan akhirnya,